Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat istirahat yang lagi istirahat. Nanti mungkin ada yang sambung kerja, dimanfaatin masa istirahatnya dengan baik ya. Kalau saya sudah pulang kerja sob. Jadi tetap semangat ya di hari yang ke-8 ini. Insya Allah hari yang ke-8 ya. Oke sob, hari ini kontennya yang ringan-ringan saja ya. Karena masih dalam suasana bulan puasa, dan saya doakan yang lagi menjalani ibadah puasa mudah-mudahan diberi keberkahan, diberi kelancaran rezekinya, dan bisa menjadikan kita semua menjadi manusia yang lebih baik di hadapan Yang Maha Kuasa. Amin ya. Oke, hari ini saya pingin cerita-cerita saja sob ya. Cerita ringan lah ya. Mungkin bisa menjadi inspirasi atau kalau enggak ya enggak apa-apa gitu ya. Ringan-ringan saja. Saya mau cerita tentang kehidupan di sini sob ya, terutama TKI lah seperti saya ini ya. Jadi seperti apa sih kehidupan seorang TKI di negeri jiran itu. Saya sekarang cerita-cerita sedikit saja ya. Atau nanti kalau kurang lengkap ya tolong yang sobat yang sudah pengalaman di sini dilengkapin ya. Jadi saya mungkin lebih fokus ke cerita saya sendiri lah. Saya itu awal masuk ke Malaysia ini sekitar tahun 2018 ya. Jadi saya di sini sudah 3 tahunan lah, 3 tahun. Dan saya pertama kali ke sini itu memang sudah masuk ke perkebunan ya. Saya dulu di perkebunan sayur. Jadi ada penjaga kebun sob. Jadi adalah ilmu sedikit-sedikit ya dari sayur ya, alhamdulillah lah bisa diterapin di sini juga. Saya selain kerja di durian, saya juga ada tanam-tanam sayur sedikit buat makan sendiri gitu, juga cabai gitu ya. Jadi selama 1 tahun itu selama waktu kesini itu sebenarnya saya nggak ada tujuan sob, dalam artian gini loh, sebenarnya saya ini mau kerja apa gitu kan, pengennya sih yang ringan, terus yang maksudnya yang kerjanya yang ringan tapi gajinya gede gitu ya. Pengennya seperti itu sih awalnya, mikir akhirnya ya sebelum ke sini itu masih posisi masih di Indonesia. Jadi mikir kerja apa enaknya, tanya ke teman-teman yang di sini, kerja ini gimana gitu. Nah, ternyata apa ya? Ya mungkin dari segi inilah sob ya, mungkin jalan rezeki saya ya, mungkin seperti itu. Jadi saya sebenarnya masuk ke kebun sayur itu nggak sengaja ya. Memang awalnya saya memang sudah kerja di kebun kan, di rumah ya, pengennya kerja inilah, kerja yang agak ringan gitu ya, nggak dipanas-panas gitu ya. Tapi ya sudahlah, namanya sudah jalannya rezeki ya disyukurin aja, dijalanin aja. Dan pada akhirnya ya itu sudah, saya akhirnya ada keputusan yang ya di luar dugaan lah. Yang penting berangkat gitu aja, nggak tahu nyampe sini kerja apa ya sudah. Nah, ternyata kerja di kebun mau gitu katanya agent. Mau? Oke kalau mau berangkat, oke berangkat. Ya sudah berangkat ya, singkat cerita saya itu berangkat. Kebetulan saya kan sama istri juga kan di sini. Kalau sekarang istri saya kan kerjanya di luar, di pasar lah ya, nggak kerja di kebun. Tapi baliknya itu maksudnya
mukimnya lah ya, mukimnya itu tetap di kebun ikut saya gitu. Tapi ya alhamdulillah ya bos saya kan welcome orangnya, jadi nggak masalah mau pas suami istri itu satunya kerja di luar nggak masalah, seperti itu saja kalau bos saya kan. Kembali lagi ke kebun sayur itu sob ya, sebenarnya saya kalau tempat sih nggak terkejut ya, artinya kondisi geografisnya kayak apa kalau saya ya monggo saja karena saya juga sudah biasa di rumah keluar masuk hutan gitu ya sudah biasa, nggak ini yang yang saya bikin apa ya, bikin kurang menyesuaikan diri gitu ya caranya itu saja sob ya. Jadi di sini ternyata ada kebun sayur juga ya, sistemnya seperti itu. Jadi saya berpikir ini adalah sesuatu yang baru seperti itu kan. Ya akhirnya dijalani ya terbiasa dan alhamdulillah sob ya. Di situ saya juga dapat sedikit ilmu lah ya. Jadi kalau 1 tahun itu saya ngomong itu ya sedikit lah ya ilmunya ya, nggak terlalu banyak, tapi bisa lah ya. Mau tanam apa saja, maksudnya sayur apa saja insya Allah bisa ya. Dalam artian gini, yang biasa saya tanam kalau mungkin ada sayur-sayur yang di luar saya tanam ya tetap harus belajar lagi sob, seperti itu ya. Artinya yang sudah saya kerjakan insya Allah saya bisa seperti itu. Terus 1 tahun itu saya jalani di apa di kebun sayur ya. Saya akhirnya berpikir gini, ya bukan bukan anu sih ya, bukan bukan kita itu mau ngotak-ngotakkan apa pekerjaan enggak. Cuma kan terus terang saja mungkin semua yang ada di pikiran para TKI ini kan kita kerja di luar negeri itu kan sebenarnya ingin memperbaiki taraf hidup ya, seperti itu secara umum saja terlepas dari permasalahan yang lain yang apa namanya yang ada ya kita beda-beda lah ya, tapi secara umum seperti itu. Jadi pingin taraf hidupnya pingin membaik ya, bukan berarti saya uh, bilang seperti ini bukannya di Indonesia nggak ada pekerjaan, sama saja sob ya. Cuma mungkin kan kita ada beberapa kendala yang nggak bisa kita handle seperti itu ya. Jadi akhirnya salah satu solusinya mungkin kerja di luar negeri. Jadi seperti itu. Jadi waktu itu saya berpikir setahun itu saya berpikir ya, akhir-akhir di situ saya berpikir bahwa uh, mungkin saya perlu inilah, perlu menambah saya rezeki, apa ya, pendapatan lah seperti itu ya. Karena ya di sayur itu ya mohon maaf bukan, kembali lagi saya bukan mengotak-ngotakkan pekerjaan, bukan mengotak-ngotakkan masalah rezeki enggak. Cuma kan yang namanya kita pengen ya memperbaiki taraf hidup dalam segi ekonomi ya. Ya akhirnya saya rembukan sama istri saya. Ya dari situlah akhirnya kami punya keputusan untuk keluar ya. Keluar ya nggak ada masalah sih. Kami fine-fine saja kan dengan teman-teman, terus sama bos juga kami nggak ada masalah, semua clear ya. Jadi saya nggak meninggalkan sesuatu yang apa ya, negatif lah istilahnya seperti itu. Bos saya pun sebaliknya, jadi sama-sama inilah, sama-sama nggak ada masalah lah. Jadi ketemu dimanapun kita masih say hello gitu ya kalau ketemu. Jadi nggak oh ketemu bos ini menghindar, nggak. Kalau seperti itu kemungkinan kan ada masalah seperti itu. Tapi alhamdulillah saya nggak seperti itu. Setelah itu saya telepon teman-teman, ngobrol-ngobrol. Jadi kembali ke tadi ya, karena pingin ekonominya itu meningkat ya, tanya ke teman, kalau mau kamu di sini kerja di kebun durian seperti itu. Teman pas, oke nggak masalah. Tanya sudah gajinya berapa, sekian, oke lah nggak apa-apa. Jadi pas dari situ saya akhirnya pindah ya, pindah di kebun durian waktu itu. Jadi saya di sini ini sudah 2 kali, 2 kali sob ya. Jadi
selama 3 tahun ini saya sudah pindah 2 kali. Yang pertama itu di kebun durian, yang kedua itu ya sorry, yang pertama itu di kebun sayur, yang kedua ya di kebun durian. Jadi kebun durian itu saya sudah 2 tahun sob. Jadi 1 tahun yang kemarin itu di tempat lain, sekarang uh, apa ya, tempat baru ya, sudah 1 tahun ini. Jadi gini, awal-awal saya pingin bikin konten ya, belum action lah ya, pingin bikin konten YouTube itu kan saya juga melihat situasi, terutama kan biasanya pekerja-pekerja kayak saya ini kan gampang sekali untuk pindah gitu ya. Ya terlepas dari faktor yang berbeda-beda, jadi umumnya seperti itu sob kalau di sini sob. Jadi 1-2 tahun pindah seperti itu ya. Tapi sebelum saya bikin konten itu saya berpikir di sini ini kayaknya pas untuk satu belajar ya. Yang kedua ya kita memang enak lah sama bos. Jadi saya putuskan insya Allah saya pun nggak akan pindah lagi dari sini seperti itu ya. Jadi kalau secara umum ya seperti itulah teman-teman itu ya. Kerja di sini kadang nggak sampai hitungan tahun, hitungan bulan saja, 1 bulan aja keluar sudah biasa ya, sudah kayak itu sudah biasa, sudah nggak gumun lah kata orang Jawa itu ya. Ya alhamdulillah di sini ya wes lumayan lah sob ya, dalam artian gini sob, kalau masalah salary itu kan nggak bisa dibandingin dengan Singapura gitu ya. Terus apalagi Korea Jepang itu nggak bisa di inilah dibandingin kalau di sini ya. Ya kata orang sih kecil, tapi kalau menurut saya lah alhamdulillah lah. Jadi sekecil apapun tetap kita syukurin seperti itu ya. Jadi 1 tahun yang kedua itu saya kerja di kebun durian juga, masih kecil ya. Itu juga ada pepaya terus sama pisang ya. Itu kerja di situ saya. Jadi di tempat yang pertama dan yang kedua itu saya 1 hari full, dalam artian ya ada istirahat kalau jam-jam segini istirahat so. Jadi gitu. Nah setelah itu saya 1 tahun di tempat yang pertama di kebun durian ya maksud saya. Itu ya alhamdulillah saya sudah dapat ilmu, terus saya berpikir juga ya lagi itu pingin apa ya, menaikkan taraf ekonomi lah seperti itu. Jadi telepon teman-teman, gimana di situ, enak enggak ya, dalam artian enak itu bukan kerjaannya sob ya, ya istilahnya agak inilah, bukan enak sih, agak ringan gitu ya. Oh ya di sini kerjanya enggak 1 hari, setengah hari saja, gajinya berapa sekian. Oh saya pikir oh ya kayaknya enak, ya sudah akhirnya pindah ke sini. Dan kebetulan saya nggak sengaja juga kan waktu kerja ikut bos yang di sini itu nggak sengaja. Waktu itu ada temen minta tolong gitu ya. Jadi kerja itu minta tolong cariin kerja gitu loh maksudnya. Padahal saya juga belum kerja waktu itu, masih numpang di tempatnya saudara ya. Tapi kalau istri saya kan sudah kerja. Jadi saya ya sekitar berapa minggu, 2 mingguan lah nggak kerja. Jadi kebetulan ada temen yang minta tolong dicariin kerja. Jadi ya sudah saya bantu gitu. Padahal saya belum ada kerja. Nah, pas lagi nganterin teman ke kebun yang sebelah itu ya, saya juga tanya sama bos yang punya kebun sebelah itu, bos itu bawah itu ada bolehnya enggak? Itu enggak ada katanya. Bos tahu enggak siapa yang punya? Tahu, nanti saya uh, kamu saya kasih nomor teleponnya. Oke. Akhirnya dia tanya dulu, setelah itu dia tanya kebetulan kan tetangganya sob ya. Jadi bos sebelah itu tetangganya bos saya seperti itu. Jadi ya mungkin takdir ya, takdir seperti itu. Jadi sebenarnya nggak sengaja sob. Setelah itu saya kembali lagi nemuin bos yang sebelah itu. Ya dia bilang gini, dia mau cari kuli. Oh ya sudah, nomor teleponnya mana? Ini saya dikasih, terus saya telepon.
Nah, saya langsung saya klarifikasi ke yang bersangkutan ya, ke bos saya yang sekarang ini. Jadi saya telepon dia, ternyata butuh juga gitu, butuh butuh tenaga, butuh kuli ya. Jadi saya samperin ke kebunnya, ketemuan, kita runding masalah kerjaan, masalah gaji juga. Ya oke, akhirnya ya alhamdulillah sampai sekarang lah ya. Jadi seperti itu perjalanan ringkasnya ya. Jadi gini sob ya, sebenarnya kita itu kalau saya mengambil kesimpulan dari perjalanan hidup saya yang di perantauan ini, memang orang-orang perantau itu baik itu di dalam negeri maupun di apalagi di luar negeri itu, kalau menurut saya orang-orang yang sangat luar biasa. Artinya apa? Mereka mengorbankan segalanya ya dalam tanda kutip, jauh dari keluarga terutama ya. Itu hal yang nggak bisa ditukar dengan apapun ya. Jadi ninggalin keluarga gitu ya. Itu ya mungkin sudah itulah, mungkin tempat tempat rezeki kita memang jauh dari rumah gitu, tetap kita kita syukurin seperti itu ya. uh, Faktor yang paling berat itu ya kalau menurut saya itu, kalau lagi merantau gini ya, oke lah kalau istri mungkin, kalau saya sih ikut ya, tapi faktor yang berat itu memang ninggalin anak sob. Kebetulan anak saya yang saya tinggal ke sini itu sekitar kelas berapa ya? Kelas 2 MI ya. Kelas 2 MI. Anak saya kan saya sekolahin di MI ya. Jadi dia masih kecil sob ya. Nggak tahu lah, mungkin sudah takdir atau apalah gitu ya. Jadi waktu kami pamit itu kok dilalah gitu ya. Anak saya itu benar-benar ikhlas, mengizinkan. Dalam artian gini loh. Biasanya kalau anak kecil mau ditinggal orang tuanya, apalagi ibunya ya, itu biasanya dia nangis, ngerangkul, nggak mau gitu kan. Tapi ya nggak tahu, mungkin hubungan batin dan keadaan ekonomi yang sudah inilah ya. Ya mungkin ya takdir lah ya. Takdir dari Allah seperti itu, jalan hidup saya seperti itu ya. Ya kalau hati sebenarnya saya berat sob ya. Ya si istri saya ini, si ibunya anak saya ini ya, anaknya nggak nangis malah ibunya yang nangis. Kan gimana ya? Kan lucu tapi gimana gitu ya. Anak saya itu wah benar-benar luar biasa menurut saya sob ya. Kami tinggal itu ya nggak nggak nangis dia. Betul itu. Saya nggak, bukan merekayasa agar apa ya, konten saya ini sedih, enggak. Memang itu kenyataannya ya. Saya tekankan lagi, saya nggak mau bikin konten yang unsurnya ada rekayasa. Saya menghindari hal-hal seperti itu. Jadi apa yang saya sampaikan ini adalah realita kehidupan saya yang sebenarnya seperti itu. Jadi malah si mboknya yang nangis, bukan bukan anaknya ya. Kan ya posisi kita lagi sedih, cuma kan kalau kita pikir lagi kan lucu itu sob ya. Lucu gitu. Artinya logikanya kan si anak yang nangis gitu kan. Ya kita sih sedih-sedih ya, tapi kan kadang ya nggak sampai meneteskan air mata lah seperti itu ya. Mungkin tapi namanya seorang ibu ya seperti itu kan ya. Apalagi anak kami itu kan baru satu seperti itu. Jadi tiap hari tiap malam selama masih bayi sampai sudah sampai kelas 2 MI itu memang nggak pernah ditinggal sama ibunya ya. Kalau saya sih, saya umur 10 bulan itu saya tinggal merantau ke Kalimantan dulu ya. Itu pun 18 bulan di sana saya. Sekarang pun ya kalau namanya ayah itu kan sudah biasa ninggalin anak, walaupun tetap tadi yang saya bilang itu tetap berat ya, apalagi ninggalin anak. Ya bukannya kita nggak percaya sama yang jaga, yang ngomong, enggak, tapi kan perasaan hati ini kan kadang nggak bisa dihindarin. Mungkin saya yakin juga teman-teman sobat-sobat yang merantau juga, baik itu di sini, Singapura, Brunei, Korea, Jepang, Australia, dimanapun, yang ninggalin anak ya insya Allah sama lah ya. Ya nggak insya Allah lagi ya,
Ya sama lah ya, tapi ya tetap insya Allah ya. Kayaknya gitu sih ya, tetap berat gitu. Ya kita ya tetap harus yang namanya jalan hidup ya sudah seperti ini ya tetap harus dijalani. Ya kalau bisa kita cepat balik dapat apa yang diusahakan di sini membuahkan hasil seperti itu saja Sob ya. Jadi memang apa orang-orang yang merantau itu ya luar biasa kalau menurut saya. Saya punya teman juga, dia kerjanya di luar negeri ya, tapi dia kerjanya di safety di minyak kayaknya kalau nggak salah ya, di pengeboran minyak gitu ya. Ya itu mulai mulai dulu sampai sekarang dia kerjanya ke luar negeri terus, tapi dia kan apa ya? Ada on off-nya gitulah ya. Jadi berapa minggu kerja, berapa minggu libur seperti itu. Tapi tetap saja kalau menurut saya itu adalah sesuatu yang luar biasa. Karena anggaplah selama 1 bulan nggak ketemu sama anak itu wah rasanya gimana. Apalagi yang tahunan ya. Apalagi yang tahunan. Jadi rasanya itu apalagi kalau sudah ini sob ya. Kita jenuh gitu ya. Pinginnya balik terus kumpul sama anak gitu kan enak gitu ya. Tapi ya tetap lah ya. Kita harus harus survive dulu. Yang namanya kehidupan ya apa ya? Sudah saya rasakan sekarang ini ya akhirnya saya bisa mengambil kesimpulan bahwa orang tua kita, kakek nenek kita ya mungkin mengalami hal hal yang seperti ini walaupun beda beda kondisi dan situasi ya. Jadi itu adalah apa ya? Ya jalan hidup manusia ya seperti itu. Ya kalau kita mau senang-senang ya memang posisi waktu bujang itu Sob. Itu kan kita nggak mikir apa sudah happy-happy terus kan. Nah, tapi kalau sekarang sudah ada keluarga, pemikirannya secara otomatis lain ya. Bisa ya berubah gitu ya. Jadi seperti itu Sob ya. Ah, awal awal sampai sekarang ya perjalanan saya masuk ke Malaysia ini ya cerita-cerita ringan saja Sob ya. Dan mohon maaf kalau ada bahasa-bahasa saya yang kurang berkenan di hati Anda semua. Dan satu Sob, ya satu ya, kalau bisa ya, kalau bisa ini, khususnya para sobat yang posisi tempat tinggalnya di daerah pinggiran desa lah ya, kayak saya ini Sob. Saya kan pinggiran, jadi dekat sama hutan, jadi kawasan-kawasan kebun itu kan banyak lahan-lahan tanah kering. Kalau memang ya Anda belum belum kepepet istilahnya ya, belum kepepet, bukan pelarian sih Sob ya, bukan pelarian, tapi saya ulangi lagi seperti tadi ya memang sudah jalannya rezeki. Kalau bisa itu punya kebun ya sudahlah diolah biar jadi lahan yang produktif gitu ya. Antisipasi lah sifatnya ya daripada apa namanya merantau gitu. Merantau itu sebenarnya nggak enak, terus terang saja nggak enak. Makanya saya bikin konten seperti ini, konten tentang perkebunan ya. Saya pingin teman-teman, sobat-sobat, apalagi yang bujang-bujang ya, punya lahan walaupun lahan orang tuanya yang nganggur, nggak produktif. Nah, saya bikin konten ini agar agar daerah-daerah pinggiran ini bisa ada sesuatu yang baru ya, jenis komoditas apa yang bisa menghasilkan atau mendatangkan nilai ekonomi yang lebih besar. Ya salah satu contohnya ya seperti yang saya bikin di konten-konten saya ini, durian musangking seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan lah walaupun ya jauh dari kata sempurna itu konten-konten saya bisa bermanfaat dan salah satu tujuan saya ya yaitu tadi yang saya bilang tadi ya, saya ingin sobat-sobat yang terutama bujang di daerah pinggiran itu lebih produktif lah ya. Antisipasilah kalau Anda sebelum Anda punya cita-cita untuk merantau atau pergi ke luar negeri seperti itu ya. Mungkin konten saya ini bisa bermanfaat untuk Anda. Jadi kalau
masih kecil gitu duriannya, ya silakan ditanamin tanaman sela. Oh, mau hujan Sob. Tanaman sela pisang, pepaya, sayur gitu ya, buat buat muter atau cepat bisa mendapatkan hasil gitu sambil nunggu duriannya seperti itu Sob. Terus terang saya bukan bukan menghalangi ya, tapi kalau ingin bener-bener ya merantau itu sebenarnya berat gitu ya. Jadi kalau ada lahan, lebih baik lahannya dikondisikan ya agar menjadi apa, lahan produktif, bisa menghasilkan. Syukur-syukur nanti Anda bisa eh, apa, mengajak teman tetangga Anda untuk kerja, itu juga bisa apa namanya, mendatangkan rezeki juga kan bagi orang lain. Dan saya sangat bersyukur sekali kalau konten saya ini pada akhirnya bisa membantu orang lain untuk lebih ini ya, maju dan berkembang seperti itu ya. Jadi cukup sekian dulu Sob ya. Itu ini curhatan, bukan curhat sih ya. Kita sharing saja lah. Sharing pengalaman gitu ya. Dan sekali lagi saya mohon maaf ya. Takut saya ada bahasa-bahasa yang kurang berkenan di hati Anda. Mohon maaf, bukan saya menyinggung Anda ya. Saya terus terang tidak ada unsur itu. Sekali lagi saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.